Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ahmad Dahlan September to SDGs. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who was give us guidance, happiness, healthy, and mercy so we can attend and participate in this event, special event without any obstacles. Praise and salutation upon our Prophet Muhammadiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us to the path of light from the darkness in this life. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bimbingannya, kesehatan, dan ampunan sehingga kita dapat mengakhiri dan berpartisipasi dalam acara yang spesial ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat beriring salam juga selalu kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang, di mana kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Agis Azura. I'm from grade 8. It's a precious chance for me to be your master of ceremony on this very special occasion, September for SDGs. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ikhwan Lubis STMT selaku Kepala Bapeda yang sudah hadir di tengah-tengah meeting kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Syukur Dalimunte SSI selaku statistisi ahli muda BPS Kabupaten Labuan Batu Utara. Dan juga yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Bapak Lahudin Nur Harahap SE. Hormat yang sama saya ucapkan kepada Bapak, Ibu Guru, tamu yang berhadir, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah Bapak dan Ibu, sebagai moderator izinkan saya membacakan rundown kegiatan kita pada hari ini. First, pembukaan dari moderator yang sedang berlangsung. Second, pembacaan wahyu ilahi. Third, laporan dari Ketua Panitia. Fourth, kata sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Ketua Bapeda. Fifth, pembacaan materi SDGs oleh peserta didik SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Sixth, penyampaian materi oleh BPS Labuan Batu Utara. The last but not least, sesi diskusi dan tanya jawab. Alright, without wasting the time, let us hear wahyu ilahi from Ustadz Bunaya. For Ustadz Bunaya, the time is yours. 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا الحق من ربك فلا تكونن الممترين
ولكل وجهة هو وليها فاستبقوا الخير. Jaringanku. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, masuklah kita ke acara yang ketiga, yaitu laporan dari Ketua Panitia, yaitu Mrs. Rafika Azmi. Kepada Miss, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahul qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Syukur Dali Munte SSI selaku statistisi ahli muda BPS Kabupaten Labura. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Madalan Aikonopan, Bapak Lahuddin Nur Harahap SE. Dan yang saya hormati juga mungkin belum bergabung dengan kita dari Bapeda. Dan yang hormat yang sama juga saya ucapkan kepada rekan guru, tamu yang berhadir, dan yang saya sayangi para peserta didik SMP Muhammadiyah Madalan Aikonopan. Menindaklanjuti pengukuhan SMP Muhammadiyah Madalan STG School for Labura pada tanggal 19 Maret 2021 yang lalu, maka dari itu kami dan tim memutuskan untuk melanjutkan kampanye tersebut dengan membuat kegiatan September for SDGs. Adapun 4 kegiatan yang telah direncanakan oleh panitia, diantaranya yakni pembukaan dan peresmian yang hari ini sedang berlangsung. Selanjutnya, kegiatan SDGs poin keempat, pendidikan berkualitas yang insya Allah akan dilaksanakan pada Selasa 14 September 2021. Dengan pemateri Dr. Arifai Tambunan dan psikolog Ibu MRA Puspita. Kemudian pada Jumat 17 September 2021 akan diadakan diskusi dan menyuarakan pendapat mengenai SDGs poin ke-13 yakni climate change atau perubahan iklim dengan Sachon Middle School Korea Selatan. Dan yang terakhir Selasa 21 September 2021 akan ada materi dari Ketua Lajismu Pusat mengenai peran Lajismu dalam mengatasi kemiskinan, yaitu yang berkaitan dengan SDGs poin pertama. Melalui serangkaian acara ini, kami berikhtiar untuk mendorong dan mengajak para peserta didik lebih terbuka wawasannya terhadap isu-isu global yang ada di tengah masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia.
Dengan kegiatan ini juga kami berharap dapat menstimulasi pola pikir peserta didik agar berpikir lebih maju dan global tanpa meninggalkan kaidah dan norma-norma yang berlaku. Karena masa depan dunia dan bangsa ini ada di tangan para peserta didik yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Oleh karena itu, kami dan tim memutuskan bahwa selain ilmu pengetahuan dan agama, para peserta didik juga harus dibekali wawasan yang lebih luas sehingga nantinya dapat berguna bagi negara dan agamanya serta mampu bersaing di tengah masyarakat era digital 4.0. Dan tentunya semua kegiatan ini tidak dapat berlangsung tanpa dukungan dari lembaga-lembaga terkait yang dengan tangan terbuka telah menyediakan waktunya untuk bisa memberikan ilmu kepada para peserta didik kami. Dengan penuh rasa hormat, saya mewakili semua panitia dan tim SDG School for Labura mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga ilmu yang nantinya para narasumber sampaikan bisa menjadi amal jariah di hari penghitungan kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian laporan kegiatan SDGs for September yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon untuk dimaklumi karena manusia yang paling sempurna di muka bumi ini hanya Rasulullah SAW. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mrs. Rafika Azmi. Yaitu mari kita beralih ke acara keempat atas sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Ketua Bapeda. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, berhubung Bapak Kepala Bapeda sedang ada kegiatan sejenak, kemungkinan akan hadir di beberapa menit ke depan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari siswa-siswi SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Mungkin di sini akan disampaikan oleh Samara dan Ananda Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan SDGs dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. Yang pertama ada latar belakang dari SDGs, yaitu satu, tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda internasional untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan melibatkan 193 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015
dan yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Dari sini, Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola. Riwayat SDGs. Perbedaan MDGs pada tahun 2010 sampai 2015 dengan SDGs tahun 2015 sampai target 2030. Satu, diperuntukkan hanya untuk negara berkembang di dunia. Kalau SDGs diperuntukkan untuk seluruh negara maju dan berkembang di dunia. Single platform. Kalau SDGs multi-platform. Pembiayaan dari satu sumber. Kalau SDGs pembiayaan dari banyak sumber. Masih ada kesan diskriminatif. Kalau SDGs rumah HAM. Baca coba Mbak. Targetnya adalah memenuhi capaian setengahnya dari target. Kalau di tahun 2030 target yang lebih ambisius. TPB atau SDGs menyempurnakan MDGs. Dicanangkan pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2015 dengan 8 tujuan, yaitu 1. Memberantas kemiskinan. 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. 3. Mendorong kesetaraan gender dan memperdayaan perempuan. 4. Menurunkan angka kematian anak. 5. Meningkatkan kesehatan ibu hamil. 6. Memerangi penyakit HIV atau AIDS, malaria, TBC. 7. Memastikan kelestarian lingkungan. 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. TPB atau SDGs menyempurnakan MDGs. TPB atau SDGs telah disepakati dalam sidang umum PBB pada September 2015 mencakup 17 tujuan, 169 sasaran, dan 241 indikator. TPB atau SDGs kelanjutan dari MDGs. Berbeda dengan MDGs, SDGs tidak membedakan negara berkembang dan negara maju, melainkan berlaku untuk semua negara. Penyempurnaannya adalah lebih komprehensif atau melibatkan seluruh negara dengan tujuan universal. Yang kedua, zero goals atau menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator. Yang ketiga, menekankan pada hak asasi manusia dalam pengulangan kemiskinan. Yang keempat, prinsip yaitu inklusif dan no one left behind. Yang kelima, melibatkan seluruh pemangku kepentingan pemerintah, OMC, and media, philanthropy, dan yang keenam, memperluaskan sumber pendanaan atau pemerintah, swasta, dan sumber lain. Yang ketujuh, membuat cara pelaksanaan atau means of implementation. TPB atau SDGs menyempurnakan MDGs. Dicanangkan pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2030 dengan 17 tujuan. Yang pertama, tujuan 1, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Tujuan 2, menghilangkan kelaparan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ketiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk kemanusiaan. Tujuan 4, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
Yang kelima, tujuan 5, mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan kaum perempuan. Tujuan 6, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuan 7, menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Tujuan 8, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan 9, membangun struktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Tujuan 10, mencurangi kesenjangan intra dan antar negara. Tujuan 11, menjadikan dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tujuan 12, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Tujuan 13, mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan 14, melestarikan dan memanfaatkan segera berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan 15, melindungi, restorasi, dan meningkatkan berkelanjutan ekosistem, mengidentifikasi pengangguran, memulihkan deklarasi, dan serta mengatasi Masyarakat yang miskin dan lama untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses adilan untuk semua, dan membangun kebahagiaan efektif, akuntabel, dan inklusif di semua pelaksanaan dan merentifikasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Bisa kita lihat di sini SDGs 17 goal, 169 target, 1 indikator, masing-masing mempunyai 4 pilar. Di poin pertama ada pilar 5. Pembangunan sosial, Ada pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Di pilar pembangunan sosial ada 7 target, 12 indikator, 8 target, 14 indikator, 13 target, 26 indikator, 10 target, 11 indikator, dan 9 target, 14 terdapat pada poin 1. Pilar pembangunan ekonomi, 5 target, 6 indikator, 12 target, 17 indikator, 8 target, 12 indikator, 10 target, 11 indikator, 9 target, 25 indikator. Dan pilar pembangunan lingkungan terdapat 8 target, 11 indikator, 10 target, 15 indikator, 11 indikator, 5 target, 7 indikator, 10 target, 10 indikator, dan 12 target, 14 indikator. Dan yang terakhir ada pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yaitu hanya 1 poin, 12 target, 23 indikator. Segitu sajalah yang bisa kami sampaikan. SDGs adalah kita, hak asasi kita, tantangan kita, dan kewajiban asasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan tentang penyampaian materi oleh BPS Labuan Batu Utara. Kepada Bapak kami persilahkan.
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suaranya ya? Tadi materi yang disampaikan adik-adik kami di laptop saya nggak kelihatan. Tapi saya lihat di siaran langsungnya Pak Udin kelihatan. Makanya saya apakah laptop saya yang bermasalah atau apa yang bermasalah. Tapi jaringan. Nanti saya coba share screen nanti ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Bapak Lahuddin Nur. Kemudian ada juga seharusnya Bapak Kepala Bapeda Muhammad Ikhwan Lubis. Mungkin beliau berhalangan ya hadir. Saya perkenalkan, nama saya Syukur Dali Munte dari BPS Kabupaten Labuan Batu Utara. Beberapa hari yang lalu kita di BPS dikunjungi oleh pihak Ahmad Dahlan menyampaikan maksud dan tujuan bahwa akan ada ini ya, akan ada apa sih istilahnya kemarin akan ada sosialisasi lah ya, sosialisasi perihal SDGs. Sebenarnya kalau SDGs ini tadi yang di materi yang disampaikan oleh adik-adik tadi sudah sangat baik sekali karena sudah menjabarkan apa itu SDGs, kemudian dia berapa target, selanjutnya dia berapa pilar dan juga berapa indikator. Tapi kalau kita menyampaikan seperti itu, orang akan ini ya, akan kurang tertarik kan begitu kan. Ih, apa sih itu kan gitu kan, ada 17 tujuan tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan dan seterusnya kan gitu. Kemudian jangankan kita paparkan secara komprehensif seperti itu, tapi pemaparannya ada baik. Tapi kalau kita paparkan seperti itu, orang kurang tertarik kan gitu kan. Apa sih SDGs lagi kan gitu kan? Apa sih gunanya dengan kita kan gitu? Sudah sejauh mana sih apa sih yang kita lakukan kan gitu kan? Baik, mungkin itu saja yang pembukaannya. Bisa nggak share screen ya? Saya coba share screen. Oke. Ada. Kelihatan Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik? Kelihatan. Alhamdulillah kelihatan ya. Kita lihat tadi sampai sama sih materi yang disampaikan, tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Kalau bahasa kita Kualuhnya itu Sustainable Development Goals ya. Kalau dia bahasa Melayunya tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ini adalah lanjutan dari MDGs, Millennium atau Millennial Development Goals. Ya, kalau Millennial Development Goals itu, Millennium Development Goals itu dimulai tahun 2005 sampai 2015. Selanjutnya, karena ada beberapa indikator yang tidak tercapai, maka tetap juga dilanjutkan, malah ditambah lagi tujuannya ya. Tadi disampaikan adik-adik kita bahwa MDGs itu ada berapa indikator tadi? Ada 8 tujuan, 18 target dengan 67 indikator. Sedangkan SDGs itu 17 tujuan dengan 169 target dan 241 indikator gitu ya. Tapi kalau MDGs di tahun 2015 itu capaiannya hanya 49 indikator yang tercapai. Kemudian 18 target tercapai semua. Cuman saja indikatornya nggak tercapai semua. Kenapa? Karena ya ada beberapa hal yang menyebabkannya ya. Kemudian kita lanjut. Dasar hukum kalau di Indonesia itu dasar hukum pelaksanaan TPB atau SDGs itu adalah Perpres SDGs nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya di awal juga ini ya, Indonesia memang jangankan masyarakat awamnya, apa sih SDGs, apa sih MDGs, pemangku kebijakan saja agak kurang care ya, sedikit kurang care terhadap SDGs, karena yang penting bangun saja kan gitu kan, bangun saja, keluarkan anggaran sekian besar, dibangun saja, tapi nggak tahu tujuannya apa kan begitu kan. Sebenarnya kan kalau ya kita secara sederhana ya, adik-adik, Bapak Ibu, secara sederhana SDGs itu adalah apa yang kita lakukan hari ini berdampak, apa dampaknya di masa yang akan datang, 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun yang akan datang, kan begitu kan. Jadi
apa yang kita lakukan hari ini harus terukur dia, harus bisa diukur, kan gitu kan? Misalkan kita dalam hal pemberantasan kemiskinan, tujuan yang pertama mengentaskan kemiskinan. Misalkan kita harus tahu dulu di sekarang ini angka kemiskinan kita berapa, penduduk miskin kita berapa, Indonesia lah misalkan ya. Atau secara khusus lah kita anggap di Labuhan Batu Utara. Berapa sih penduduk miskinnya di Labuhan Batu Utara di tahun ini? Kan gitu kan. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Kan begitu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Siapa yang mengerjakan? Harusnya adalah berkolaborasi antara pemerintah, pemangku kebijakan, kemudian juga masyarakat punya andil seharusnya. Gitu kan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengentaskan kemiskinan? Misalkan di tahun ini sekian ribu orang miskin di Labuhan Batu Utara. Jadi kalau kita mau, pemerintah mau, 5 tahun yang akan datang harus turun, kan gitu kan? Harus turun. Atau bahkan kalau bisa hilang kemiskinan, kan gitu ya. Nah, itulah maksudnya sebenarnya. Kemudian TPB dirancang partisipatif dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, civil society, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Landasan TPB yakni hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang hidup. Itu ya. Jadi landasan dasarnya itu dari SDGs ini atau TPB ini adalah hak asasi. Jadi setiap orang itu tidak ada lagi miskin, kan gitu kan, tidak ada yang miskin lagi, kemudian tidak ada yang kelaparan, kemudian selanjutnya apalagi ketersediaan air minum yang layak, kan gitu kan, harus, itu adalah hak kita, kan gitu kan. Tetapi selain daripada hak itu juga adalah siapa yang punya kewajiban untuk menyediakannya, kan gitu kan. Nah, misalkan saya berhak untuk tidak miskin, tetapi saya juga harusnya berkewajiban untuk tidak memiskinkan diri saya, kan begitu harusnya ya. Itulah dia. Jadi ini apa ya? Ini bukan hanya fokus kepada pemerintah saja, bukan hanya fokus kepada civil society saja, bukan hanya fokus kepada sektor swasta, akademisi, atau coba kita ini ya. Kami ya di BPS kemarin menerima dari tamu kami dari Ahmad Dahlan, sangat bangga bahwa ternyata anak adik-adik kami setingkat SMP ya, setingkat SMP itu sudah care atau bisa dibilang sudah melek lah gitu ya, paham apa itu SDGs. Artinya tahu saja apa SDGs itu sudah bangga kita gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk memudahkan perencanaan kebijakan, TPB itu dirumuskanlah dalam 4 pilar. Tadi sudah disampaikan adik-adik kami bahwa 4 pilar ya. Pilar pembangunan sosial itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dia target. Kemudian pilar pembangunan ekonomi itu ada 5 target juga. Dan kemudian ada pilar pembangunan lingkungan itu ada 6 target. Kemudian pilar pembangunan hukum dan tata kelola itu ada 4 target. Jadi TPB itu dibagi dalam 4 pilar, kemudian masing-masing pilar itu dibagi dalam menjadi targetnya, kemudian target-targetnya itu dibagi lagi menjadi indikator-indikatornya, indikator-indikator yang apa mau dilihatkan gitu kan untuk masing-masing tujuan. Selanjutnya beberapa prinsip dalam pengembangan SDGs. Prinsip yang pertama adalah memperhatikan perbedaan kondisi, kapasitas, dan prioritas nasional setiap negara. Jadi setiap negara itu berbeda-beda bagaimana untuk mencapai SDGs-nya, kan gitu kan. Bagaimana membangun itu berbeda-beda prinsipnya. Jadi bisa saja karena apa? Karena perbedaan kondisi, karena perbedaan kapasitas, karena perbedaan prioritas nasionalnya atau perbedaan prioritas negaranya dalam membangun. Selanjutnya apa itu? Memfokuskan pada capaian 3 dimensi pembangunan, yaitu pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi kalaulah yang dikatakan pembangunan, kalau kita ya secara rata-rata, kalau dikatakan membangun itu membangun fisik, kan begitu kan? Membangun fisik, yaitu bangun jalan, bangun tol, bangun gedung tinggi. Pembangunan tidak hanya sebatas itu, tidak hanya sebatas infrastruktur dan juga fisik. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu pembangunan manusia.
Pembangunan manusia itu bisa dilihat dari sosialnya, ekonominya, dan lingkungan manusia tersebut, gitu ya. Kemudian apalagi prinsipnya yang paling mendasar, tidak mengikat. Nah, ini tidak mengikat. Jadi prinsipnya itu TPB SDGs itu tidak mengikat. Jadi kalau misalkan ditarget, namanya ya target ya kan, target berapa kita harus mengentaskan kemiskinan, berapa orang miskin harus kita kurangi dan seterusnya, kan begitu. Ada target, tapi jadi tidak mengikat. Kalau target itu tidak tercapai, ya tidak masalah, harus dievaluasi lagi, kan begitu. Ya. Kemudian kita lihat lagi, nah ini tadi juga sudah disampaikan prioritas nasional dan target RPJMN yang sesuai dengan target SDGs ya. Kalau kita lihat itu ada pilar sosial itu di tujuan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada 47 target global, sedangkan di RPJMN kita 2015-2019 itu ada 27 target. Beberapa prioritas nasionalnya itu adalah seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kedaulatan pangan, pelaksanaan program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat, selanjutnya melindungi anak, perempuan, dan kelompok marginal. Kemudian ada pilar ekonomi yaitu target ke-7, 8, 9, 10, dan 17. Itu kalau secara global ada 54 target, sedangkan yang tertuang di dalam RPJMN kita itu ada 30 target, yaitu pertama kedaulatan energi sampai ke pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi pemerintah dalam hal menuangkan visi dan misinya nggak sembarangan, harus tertulis kan begitu ya. Kemudian pilar lingkungan yaitu target ke-6, 11 sampai 15 itu ada 56 target kalau secara global. Kalau di RPJMN hanya 31 target. Yang pertama itu ketahanan air, membangun perumahan dan kawasan permukiman, penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim. Selanjutnya pilar hukum dan tata kelola yaitu target ke-16. Kalau di secara global itu ada 12 target, sedangkan di RPJMN itu ada hanya 8 target. Apa saja? Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia sampai membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Nah, selanjutnya sebenarnya di mana sih peran pemangku kepentingan gitu ya? Peran pemangku kepentingan terhadap SDGs atau TPB ini. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat peran pemerintah dan parlemen, kemudian peran akademisi dan pakar, selanjutnya peran filantropi dan bisnis, kemudian organisasi masyarakat di mana? Kan gitu. Kita yang pertama ke pemerintah dan parlemen. Pemerintah dan parlemen itu perannya adalah yang pertama apa? Penetapan indikator. Jadi pemerintah dalam membangun harus tetapkan dulu indikator-indikator apa yang ingin dicapai. Indikator apa yang ingin dicapai? Misalkan 1 tahun apa yang ingin dicapai, 5 tahun apa yang ingin dicapai, 10 tahun apa yang ingin dicapai, dan seterusnya. Nah, itulah dia peran pemerintah. Peran pemerintah itu ada tetapkan dulu indikatornya. Kemudian apa lagi perannya? Yaitu memunculkan atau menghasilkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang akan dijalankan untuk mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan tadi. Ya, itu dia peran dia. Kemudian apa? Mempersiapkan data dan informasi untuk mendukung kebijakan dan program yang akan bertujuan mencapai target, kan begitu kan, atau mencapai indikatornya. Selanjutnya apa? Sosialisasi, kemudian monitoring dan evaluasi serta pelaporan, kemudian dukungan regulasi dan anggaran. Selanjutnya kalau kita ke akademisi dan pakar, jadi kalau kita di sini ya adik-adik ini kita anggaplah sebagai akademisi ya, Bapak Ibu guru juga sebagai akademisi. Jadi di mana sih peran kita ya, peran Bapak Ibu, kemudian peran adik-adik kami terhadap SDGs atau TPB ini? Yang pertama apa? Peningkatan kapasitasnya. Jadi misalkan Bapak Ibu guru tingkatkan kapasitasnya sebagai guru. Gitu ya, tingkatkan kapasitasnya. Begitu juga adik-adik kami siswa, meningkatkan kapasitasnya. Bagaimana meningkatkan kapasitasnya? Belajar yang bersungguh-sungguh, kan begitu kan? Supaya apa? Dengan belajar yang bersungguh-sungguh, dengan belajar yang baik, mungkin nanti di 5 tahun yang akan datang, mungkin orang tua kita yang misalkan berkebutuhannya
sedikit kecil atau berkemampuan ekonominya kecil, mungkin 5 tahun yang akan datang dengan kita belajar sungguh-sungguh, kita akan bisa mengurangi itu, kan begitu kan? Mengurangi itu. Bisa mungkin kita mengurangi, membantu pemerintah mengurangi kemiskinan, kan begitu ya. Kemudian apalagi pemantauan, pemantauan dan evaluasi. Peran Bapak Ibu guru, kemudian adik-adik juga sebagai pemantau, ya. Pantau, apa yang dipantau? Kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Misalkan kita pemerintah daerah kita gitu kan, apa sih program atau kebijakan yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati? Nah, itu pantau, evaluasi kalau bisa. Kemudian beri saran, kan begitu kan? Makanya harusnya melalui siapa? Bisa saja mungkin melalui Bapeda, kan gitu kan? Mungkin Pak Bapeda belum hadir ya. Nah, itu peran kita juga. Kemudian apa? Polisi paper atau polisi brief sebagai dasar polisi formulasi. Apa itu? Ya, misalkan membuat semacam karya tulis, karya ilmiah terhadap apa sih SDGs, kemudian apa capaian SDGs secara khusus misalkan di Labuan Batu Utara. Kemudian kalau para bisnis atau filantropi itu seperti advokasi pelaku usaha, fasilitas program dan seterusnya. Kemudian organisasi masyarakat sipil dan media itu apa? Diseminasi dan advokasi, kemudian fasilitasi program membangun dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi judulnya adalah tadi kita diminta, BPS diminta untuk menampilkan di mana sih sudah capaian SDGs ya atau TPB khususnya di Kabupaten Labuan Batu Utara. Jadi kalau kita lihat tadi TPB itu tujuan pertamanya adalah mengentaskan kemiskinan. Jadi kalau kita lihat secara angka, data yang kita peroleh secara angka makro dari tahun 2016 sampai tahun 2020 penduduk miskin kita itu fluktuatif. Di tahun 2016 itu ada 10,97% penduduk Labura yang di bawah garis kemiskinan. Kemudian 2017 naik di 11,28%, 2018 turun 10,12%, sampai di 2020 9,53%. Jadi tahun 2020 penduduk Labuan Batu Utara yang berada di bawah garis kemiskinan itu ada di 9,53%. Gitu. Kemudian sebenarnya kita nggak mulu-mulu ya, kita nggak jauh-jauh ya. Di mana sih peran kita dalam TPB di tujuan untuk mengentaskan kemiskinan? Nah, gini. BPS dalam menghitung kemiskinan makro, ini Bapak Ibu adik-adik, bahwa BPS itu menghitung kemiskinan itu kemiskinan makro, bukan kemiskinan mikro. Yang dimaksudkan dengan kemiskinan makro adalah ini, kita hitung dulu garis kemiskinannya. Jadi dalam pengumpulan data penduduk miskin itu nggak kita tanya Bapak Ibu ya, satu-satu, Bapak miskin apa tidak? Oh tidak katanya, berarti nggak miskin. Kemudian Ibu miskin apa tidak? Oh saya orang miskin. Tidak seperti itu. Ada metodologi yang jelas, ada tata cara yang terstruktur, metodologi yang baik yang dilaksanakan BPS dalam mengumpulkan data penduduk miskin. Jadi sederhananya seperti ini. Jadi kalau dikatakan penduduk miskin secara makro itu dilihat dari pengeluarannya ya. Garis kemiskinan pada dasarnya adalah jumlah uang yang dibutuhkan dan seterusnya. Nah, jadi gini, secara sederhananya seperti ini Bapak Ibu ya, adik-adik. Kalau ada 5 orang ya, ini 5 orang. 5 orang itu si A, si B sampai si E. Si A ini jajannya 100, si B jajannya 200, kemudian si C jajannya 300, si D jajannya 400 dan si E jajannya 500. Nah, jadi dari 5 orang ini kita carilah rata-rata. Udah belajar rata-rata kan kalau SMP ya? Belajar rata-rata ya. Kita carilah rata-rata jajannya mereka. Nah, jadi kita cari rata-rata jajannya mereka ini. Jadi kalau kita jumlah 100 tambah 200 sampai tambah 500 itu ada 1.500 ya. 1.500. Jadi 1.500 dibagi 5. Jadi rata-ratanya jajan yang 5 orang tadi ini ada Rp300, 300. Jadi yang dikatakan penduduk miskin itu adalah yang jajannya di bawah 300 gitu loh. Jadi menghitungnya seperti itu.
Jadi kita menghitung penduduk miskin itu menghitung dari pengeluarannya. Baik itu pengeluaran makanan ataupun pengeluaran non makanan. Jadi dihitung semua. Berapa sih pengeluaran rumah tangga atau pengeluaran penduduk itu gitu. Jadi tadi secara sederhana seperti itu. Jadi kalau dikatakan menghitung penduduk miskin bukan ditanya satu-satu, Bapak A miskin atau Ibu A miskin atau tidak, gitu tidak. Bukan seperti itu ya, adik-adik ya. Jadi secara statistik kita menghitungnya. Jadi kemudian apa? Apa peran kita kan gitu kan? Kalaulah tadi misalkan kita anggap menghitung penduduk miskin itu dilihat dari pengeluarannya. Jadi apa peran kita untuk mengentaskan kemiskinan? Peran yang paling sederhana adalah sedekah. Bapak Ibu sedekah. Kenapa dikatakan sedekah? Misalkan tadi ya, yang tadi contoh tadi ya, A sampai E tadi, 5 anak tadi. Kita peran sedekah kita sedekahkanlah kepada anak yang jajannya 100 tadi. Jajan dia jadi kita sedekahkan 100 jadi 200 kan begitu kan? Jadi kalau kita sedekahkan jajannya bertambah, pengeluarannya bertambah, kemungkinan dia tidak akan menjadi orang miskin lagi. Kan gitu. Jadi kalau misalkan tadi, kalau secara rata-rata tadi 100, 300 pengeluarannya, si anak yang 100 tadi kita tambah jajannya jadi 200, kan gitu kan? Jadi 200. Kita tambah menjadi 200, kita tambah 200 menjadi 300, maka dia tidak akan menjadi miskin lagi. Kenapa? Karena rata-rata jajan yang dia katakan miskin tadi adalah di bawah 300 kan gitu. Jadi apa peran kita dalam tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan? Itu paling sederhana adalah bersedekah. Bersedekah kepada orang yang tepat. Bersedekah kepada tetangga kita. Jadi misalkan kalau kita lihat dia makannya cuma nasi dan ikan asin, coba setiap saat bersedekah ke tetangga kita. Mudah-mudahan dengan sedekah itu berkah kita, yang kita sedekahi juga berkah, dan dia terangkat tidak menjadi orang miskin lagi. Kan begitu kan? Kemudian apa lagi? Yang paling sederhana, kalau kita, ya itulah dia. Ya, Mati mic-nya, Pak. halo? Terputus tadi ya? Iya. Oh iya, baik Pak. Saya ulang lagi ya. Kita lanjut ya. Ke tujuan ketiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Jadi kalau kita lihat itu, orang yang sehat itu kita harapkan adalah harapan hidupnya tinggi kan begitu kan. Artinya semakin sehat seseorang, maka dia kesempatan untuk hidupnya semakin tinggi kan begitu ya. Itu secara sederhananya. Jadi kalau kita lihat secara angka dari tahun 2015 sampai 2019 itu, angka harapan hidup penduduk di Labura ini semakin meningkat. Alhamdulillah, mungkin dibarengi dengan program-program dari pemerintah daerah dalam hal fokus di kesehatan. Jadi semakin sehat, mudah-mudahan semakin tinggi harapan hidupnya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2015 itu 68,7 tahun penduduk Labura bisa hidup. Selanjutnya sampai di tahun 2019 itu naik menjadi 69,37 tahun. Jadi rata-rata orang bisa hidup di Labura itu artinya begini ya, bisa hidup lah ya. Rata-rata itu di umur 69,37 tahun. Kalaupun misalkan ada yang hidup sampai 80, bahkan ada sampai 100, tapi kan ada juga yang tidak hidup sampai angka 40 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Ya, jadi di mana perannya pemerintah? Ya ini, misalkan di targetnya adalah bagaimana kita meningkatkan angka harapan hidup penduduk Labura. Program apa yang perlu dibuat? Ya paling pas itu adalah meningkatkan kesehatan masyarakat Labura, penduduk Labura. Jadi contohnya apa? Mungkin bisa dengan
penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan ya yang terjangkau ya, yang terjangkau. Jadi kalau bisa misalkan tidak ada lagi penduduk nanti yang sakit yang tidak bisa berobat. Kenapa? Karena fasilitasnya jauh, kemudian apalagi? Karena dananya nggak ada untuk berobat. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama ya. Jadi kalau kita, peran kita di mana? Ya, membantu pemerintah. Misalkan membantu pemerintah, kalaulah ada tetangga kita yang sakit tapi tidak punya dana, itu kita bantu kan gitu kan. Jadi kita tingkatkan harapan hidupnya dengan cara menyehatkannya kan gitu kan. Atau misalkan ada yang adik-adik atau teman-teman atau tetangga kita atau di lingkungan kita yang punya gizi buruk, itu harus kita bantu. Nah, kenapa? Karena orang yang gizi buruk kemungkinan hidupnya rendah kan begitu. Kemungkinan hidupnya rendah, kemudian pendidikannya juga akan rendah, maka itu yang harus kita bantu. Jadi dengan kita berbuat kecil, kita sudah punya andil terhadap SDGs, Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan yang keberapa? Untuk hidup sehat, tujuan yang ketiga, gitu ya. Kemudian tujuan ketiga juga adalah hidup sehat. Jadi kalau kita lihat di sini angka kesakitan, morbiditas dari tahun 2015 sampai 2019 khusus untuk penduduk Labura, kalau kita lihat itu yang secara khusus ya, yang berwarna ungu, itu angka kesakitan semakin rendah. Artinya apa? Artinya bahwa penduduk Labura dari tahun ke tahun semakin sehat, begitu ya, semakin sehat. Mungkin bisa juga ini nanti menjadi masuk ke dalam, mungkin ya sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu di Bapeda kan sebagai tujuan di RPJMD gitu kan. Artinya menurunkan angka kesakitan. Bagaimana ya, mungkin penyediaan fasilitas kesehatan, kemudian penyediaan tersedianya tenaga kesehatan yang mumpuni dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat tujuan ketiga juga menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk usia. Semua usia yang kita persentase, perempuan pernah kawin. Nah, ini kita lihat. Jadi dari tahun 2016 sampai 2019 terjadi penurunan perempuan yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan dan perawat. Kenapa? Kan gitu kan? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa semakin sedikit orang yang ditolong dalam hal melahirkan, perempuan yang dalam hal melahirkan itu sedikit kan gitu kan, ditolong oleh tenaga kesehatan. Apakah tenaga kesehatannya tidak tersedia, atau fasilitasnya tidak tersedia, atau kemauan masyarakatnya untuk melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan yang sangat kecil? Lah itu perlu diperhatikan gitu ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian kalau kita lihat angka partisipasi kasar ya sudah baik lah ya, angka partisipasi kasar kita untuk tingkat SD. Kemudian tingkat SMP juga sudah, tingkat SMA juga baik ya, lumayan gitu. Kemudian angka partisipasi murni ini, kemudian juga ini rata-rata lama sekolah ini ya. Rata-rata lama sekolah ini salah satu indikator untuk menghitung indeks pembangunan manusia. Ya, jadi kalau kita lihat di Labuhan Batu Utara dari 2015 sampai 2019 rata-rata lama sekolah, artinya rata-rata penduduk itu bisa bersekolah itu hanya 8,36 tahun di tahun 2019. Artinya apa? Kalau itu berarti sampai tingkat SMP kelas 2 ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang tamat SMP, ada yang tamat SMA, ada yang tamat perkuliahan, tetapi masih banyak juga yang tamatnya SD atau tidak tamat SD. Jadi kalau kita hitung secara rata-rata lama sekolah, orang itu bersekolah di Labuan Batu Utara itu di tahun 2019 hanya 8,36 tahun, yaitu mungkin sampai kelas 2 atau kelas 3 SMP. Nah, ini harus menjadi perhatian bersama kan begitu kan, pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian kita juga gitu ya, adik-adik kami di Muhammad Ahmad Dahlan. Pertanyaannya, kenapa cuma 8,36 tahun? Nah, bisa saja kenapa? Bisa saja mungkin fasilitas pendidikannya yang tidak tersedia. Bisa saja mungkin ekonomi
yang menyebabkan jadi anak-anak itu malas untuk melanjutkan sekolah kan gitu. Wah, sudahlah tamat SD saja sudah cukup atau SMP saja kelas 2 sudah cukup kan gitu kan. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan semakin tahun rata-rata orang bisa atau mau bersekolah di Labura ini semakin tinggi. Kalau bisa 12 tahun atau 13 tahun kan gitu kan. Seperti pencanangan program nasional, rata-rata sekolah itu adalah 12 tahun sekarang. Kalau yang dulu 9 tahun, kalau sekarang kan 12 tahun. Jadi di Labura ini masih rendah ya, 8,36 tahun. Jadi ya kalau ada teman-temannya, tetangganya, adik-adik kami ya, tetangganya yang enggan untuk bersekolah karena sesuatu alasan, maka bisa kita berpartisipasi, misalkan mengajaknya atau apa itu. Nah, dengan demikian kita juga sudah punya andil terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, gitu kan? Kemudian harapan lama sekolah, ini kalau harapan lama sekolah sudah tinggi 12 tahun. Nah, harapan orang bisa bersekolah itu sudah 12 tahun, berarti SMA ya. Berharap bisa bersekolah itu 12 tahun sudah. 12,82 tahun. Nah, tapi secara rata-rata tadi masih banyak orang yang tidak sampai SMA gitu. Ya. Gitu ya. Jadi kemudian ini lagi tujuan 6 dari ETPB yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Jadi kalau hubungannya dengan salah satu indikatornya adalah rumah tangga yang akses layanan sumber air minumnya itu layak. Nah, jadi kalau kita lihat ini dari 2016 sampai 2019 semakin berkurang. Nah, jadi kalau kita bisa lihat sumber air minum yang layak itu adalah jika rumah itu atau rumah tangga itu menggunakan sumber air minum utama yang dari ledeng, perpipaan, kemudian hidran umum, air terlindungi dan penampungan air hujan. Ya, air terlindungi itu mencakup sumur terlindungi dan mata air terlindung. Jadi di tahun 2019 35,22% lah rumah tangga kita yang mengkonsumsi air minum layak. Tapi masih besar sekali yang tidak mengkonsumsi air minum layak. Ada 64%, sekitar 65%. Mungkin apa dia? Mungkin air hujan yang tidak dimasak, kemudian air sungai yang tidak dimasak, dan seterusnya, gitu ya. Jadi peran kita di mana kan gitu kan dalam hal mencapai tujuan yang ke-6 ini, gitu ya. Jadi kita harus bisa mensosialisasikan bahwa dengan mengkonsumsi air minum yang layak itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan, pengaruh terhadap pendidikan dan seterusnya, pengaruh terhadap pola pikir kan gitu ya, pengaruh terhadap pola pikir. Jadi mungkin orang yang sehat itu mempunyai pola pikir yang baik, gitu ya. Jadi air minum saja berpengaruh kan gitu kan. Jadi adik-adik kami nanti ya cobalah nanti merubah pola pikirnya. Kalau masih selama ini ada yang menggunakan air minum yang tidak layak, silakan beralih ke air minum yang layak gitu ya. Apa saja itu ya boleh, mulai dari air sumur tapi harus dimasak dan seterusnya gitu kan. Jangan lagi ada penduduk kita yang minum air hujan yang mentah gitu ya. Minum air sumur yang tidak dimasak, meminum air sungai yang tidak dimasak dan seterusnya. Jadi peran kita itu mensosialisasikannya. Mungkin dengan penduduk mengkonsumsi air minum yang layak, mudah-mudahan penduduknya sehat dan kesejahteraannya semakin naik tinggi kan gitu. Kemudian kalau kita lihat persentase, ini lagi tujuan ke-6, hubungan dengan tujuan ke-6. Rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak. Jadi kalau kita lihat ya, akses layak itu masih ada dia indikator layaknya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2019, kita lihat ini ya, yang rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak itu rata-rata di 80%. Sudah tinggi ya. Ya, mungkin masih banyak penduduk kita yang sanitasinya tidak layak. Apa itu sanitasi yang layak? Dilihat dari fasilitas buang air besarnya secara sendirikah atau secara bersama. Kemudian dilihat dari jenis klosetnya, berupa leher angsa, kemudian menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan air kotoran tinja.
Jadi mungkin ada 20% lagi penduduk Labuan Batu Utara yang tidak layak sanitasinya. Misalkan apa? Yang itu ya, misalkan yang WC terbang ya, terbang. WC terbang kan? Jadi begitu dia mau buang air, begitu dia menggali lubang, begitu selesai ditumpah, itu nggak layak kan begitu kan? Jadi kalau ada peran kita di mana? Peran kita kalaulah ada tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara kita yang masih menggunakan sanitasi tidak layak, mungkin bisa kita mensosialisasikannya agar beralih ke sanitasi layak. Kenapa? Karena sanitasi layak ini juga berpengaruh untuk kesehatan, kemudian berpengaruh untuk kesejahteraan dan seterusnya. Jadi di situ peran kita. Hal-hal sederhana saja. Mungkin nanti dengan kita dengan acara ini mungkin nanti adik-adik kita atau sekolah Ahmad Dahlan punya program kan gitu kan, program mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus, rumah tangga harus menggunakan sanitasi yang layak, bahwa sanitasi yang layak itu adalah seperti ini dan ini. Begitu. Artinya apa? Kita punya andil untuk menyehatkan masyarakat Labuan Batu Utara khususnya. Ini itu tadi ya. Karena tujuan kita di sini berkumpul adalah untuk apa sih yang mau kita buat? Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita bantu untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan? Kan begitu kan? Apa andil kita terhadap pemerintah? Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita ya dari tahun 2016 sampai tahun 2020, ini di tahun 2020 itu 0,27% nyungsep ya ekonomi kita. Kenapa? Karena adanya pandemi COVID-19 ya. Karena adanya pandemi COVID-19 kita memang ekonomi terpengaruh ya. Kalau kita lihat secara tahun dari 2016 itu masih stabil di angka 5% pertumbuhan ekonomi Labuan Batu Utara, tapi tahun 2020 turun drastis, terrelaksasi di angka 0,27%. Itu sudah lumayan. Sedangkan Sumatera Utara saja minus 0,85% ya. Ya, mungkin Labuan Batu Utara masih bisa bertahan ekonominya di angka positif. Kenapa? Karena mungkin besarnya perkebunan di sini di Labuan Batu Utara ya. Kenapa? Karena andil untuk pertumbuhan ekonomi di Labuan Batu Utara itu yang paling besar adalah pertanian, terutama perkebunan karet dan perkebunan sawit ya. Kemudian ini pengaruh apa hubungannya dengan SDGs? Tujuan yang ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi kan. Jadi ini kemudian PDRB per kapita, selanjutnya ini tingkat pengangguran terbuka TPT. Tingkat pengangguran terbuka secara dari tahun 2017 ini mengalami fluktuatif di angka 6,35% penduduk Labura yang menganggur di tahun 2017. Di tahun 2020 ada 60,82% penduduk Labuan Batu Utara yang menganggur ya. Jadi begitu juga ya Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa BPS menghitung pengangguran ini bukan nanya satu-satu. Pak, Bapak nganggur? Oh enggak, saya ada kerja. Bu, Ibu nganggur? Oh saya nganggur di rumah saja. Tidak seperti itu. Jadi pengangguran itu juga dihitung secara makro ya Bapak Ibu. Adik-adik, pengangguran gini. Jadi kalau penduduk itu kita bagi dulu. Penduduk itu kita bagi dulu dalam usianya dulu. Yang pertama usia kerja, kemudian bukan usia kerja. Selanjutnya yang usia kerja ini baru kita bagi menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur. Sedangkan penduduk penduduk usia kerja ini kita bagi dulu menjadi penduduk angkatan kerja, kemudian penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja inilah yang kita lihat dibagi menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur. Kalau penduduk yang bekerja itu adalah penduduk atau seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi atau dengan maksud memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan, itu juga sudah dianggap bekerja. Jadi misalkan kalau ada adik-adik kita di rumah, pulang ke rumah yang membantu orang tuanya 1 jam, misalkan orang tuanya berdagang, kemudian pulang sekolah si adik ini tadi membantu orang tuanya, ada dilakukannya dalam seminggu terakhir itu 1 jam saja dalam 1 hari, maka itu adik itu tidak dikatakan lagi pengangguran, itu sudah bekerja, sederhana dia. Jadi itu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian selesai.
Terima kasih atas perhatian Anda. Mungkin itu ya Bapak Ibu, adik-adik kami yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita sudah paling tidak ya, kita yang hadir di sini sudah mengenal SDGs, kemudian kita sudah punya bayangan ya, kita sudah punya bayangan apa sih yang akan kita lakukan untuk mendukung SDGs ini pemerintah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutannya. Jadi intinya adalah apa yang kita lakukan sekarang harus berdampak positif, harus berdampak ke masa yang akan datang. Baik ke anak kita, ke adik kita, ke cucu kita, dan seterusnya. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Jadi nanti bisa dilihat di tahun 2030 capaian SDGs-nya Indonesia sejauh mana, kan begitu ya. Tapi memang kita perlu kerja keras agar bisa mensosialisasikan, kemudian menghalu-halukan dan menginformasikan SDGs, bahwa SDGs itu penting gitu loh. Jadi membangun itu atau melakukan sesuatu itu tidak hanya sekedar lakukan saja, bangun saja, tapi harus punya tujuan, harus ada indikator-indikator yang dicapai, kan begitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Syukur Dalimuni yang telah memberikan materi yang sangat bagus. Artinya mulai kami tidak mengetahui apa itu SDGs sampai kami mengetahui secara luas apa itu SDGs. Nah, pribadi Pak, saya ingin bertanya keterkaitan BPS dalam sanitasi air, gitu kan Pak. BPS sudah mensentuh lah kalau saya bilangnya, baik itu faktor kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan juga air, gitu ya Pak. Nah, yang akan saya tanyakan adalah di daerah mana yang masih sanitasi airnya itu masih buruk, masih rendah, dan juga faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan masih daerah mana Pak yang masih tertinggal seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan lagi kami persilakan ya. Moderatornya silakan dulu, atau 2 atau 3 pertanyaan nanti kita rangkum baru nanti akan saya jawab. Izin moderator. Baik, kami sangat berterima kasih ini dengan tim dari BPS yang sudah lebih membuka wawasan kita, dan juga kita berharap ini juga mendorong dan membuka wawasan anak-anak kita serta didik SMP Muhammadiyah Madani. Mungkin ke depan kita berharap dengan BPS bisa berkolaborasi, walaupun nanti dalam program-program sebatas kemampuan sekolah. Sangat menarik, tapi harus kita pastikan memang tadi di akhir ada di situ quote, yaitu tanpa data manusia seolah-olah tanpa opini. Kira-kira mungkin demikian. Jadi kita berharap nanti bisa berkolaborasi dengan BPS dalam kegiatan sekolah yang bisa berdampak walaupun kecil nanti, terbaik tadi tentang sanitasi, dengan pengangguran, dengan kemiskinan, dan juga tadi di bidang pendidikan ternyata lamanya belajar anak-anak Labura ini masih sampai hanya 8, sekian tahun. Jadi
Mungkin dengan data-data yang lebih valid kita bisa tepat sasaran nanti, dan walaupun SMP hanya bisa sedikit diperbuat, namun bisa lebih bermakna dan lebih tepat sasaran. Mungkin itu harapannya nanti ke depan. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih nih dari BPS yang sudah menjadikan pemahaman kita tentang SDGs ini. Sebagaimana tagline tadi, itu SDGs adalah kita, kewajiban asasi kita. Jadi memang melalui kegiatan-kegiatan ini akan meningkatkan tanggung jawab sosial kita. Terima kasih. Baik, Ibu Moderator, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, supaya kita diskusikan tadi ya, pada pertanyaan dari Ibu Nopi. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya akan mencoba menjawab. Tadi pertanyaan Bu Nopi menarik ya. Tadi ada angka-angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, angka rata-rata, dan seterusnya. Itu BPS dalam mengumpulkan data gimana sih? Atau misalkan, atau pertanyaannya adalah tadi daerah mana kan gitu kan? Atau kecamatan mana? Atau desa mana bahkan kan gitu kan? Yang penduduk miskinnya yang banyak, atau yang penduduknya itu yang nggak menggunakan sanitasi layak, dan seterusnya. Begini, kita jelaskan bahwa BPS dalam bekerja itu dua metodenya, yaitu sensus dan survei. Kalau sensus itu adalah mendata secara keseluruhan. Ada sensus penduduk, berarti mendata keseluruhan penduduk. Kemudian sensus ekonomi, mendata seluruh penduduk yang bergerak di bidang ekonomi. Kemudian sensus pertanian, mendata seluruh penduduk yang bergerak di bidang pertanian. Sedangkan metode kedua adalah dengan survei. Survei ini akan menghasilkan, tadi saya katakan, menghasilkan angka-angka makro, gitu ya. Angka makro. Survei, yang namanya survei ini nggak bisa kita sebaran yang pasti sebaran sampelnya itu seimbang, tersebar secara baik, tapi nggak, kalau kita katakan penduduk miskin Labura di angka 9%, pertanyaannya di desa mana kan gitu kan, atau di kecamatan mana, itu nggak bisa kita dapatkan seperti itu. Kenapa? Karena kita hanya menghasilkan angka kabupaten. Jadi bedakan antara yang makro dengan mikro. Kalau yang mikro dia tahu by name, dia by address dengan alamatnya, dan alamat, nama, dan alamatnya jelas gitu kan. Jadi ya itu bisa didapatkan dari mana? Bisa didapatkan dari mungkin dari dinas sosial dan seterusnya ya. Kalau BPS itu mengumpulkan angka-angka itu adalah angka-angka makro. Tadi kalau kita katakan BPS mengumpulkan angka kemiskinan itu sederhananya tadi kalau ada 5 orang yang jajannya 100, 200 dan seterusnya sampai 500, rata-rata jajannya adalah 300, maka yang jajannya di bawah 300 itulah yang penduduk miskin. Tapi pertanyaannya, siapa yang 5 orang ini kan gitu kan? 5 orang ini adalah sampel. Paham Bapak Ibu ya? 5 orang ini sampel dari misalkan 100 orang. Dari 100 orang kita ambil sampelnya 5 orang. Untuk 5 orang ini akan menggambarkan 100 orang ini. Berarti satu orang mewakili 20 orang kan begitu kan? Jadi sebarannya itu kalau dikatakan sebaran penduduk miskinnya itu di mana? Itu kita nggak bisa dapat gitu loh. Nggak ada. Tapi kalau mikro ya bisa dapat. Nah, itu mikro bisa berhubungan dengan berkoordinasi dengan dinas sosial atau kementerian sosial dan seterusnya ya. Sama dengan tadi rumah tangga misalkan yang menggunakan sanitasi layak, yang tidak layak itu di mana kan gitu kan, sangat besar sekali tadi. Sama, karena apa? Karena metode yang digunakan adalah metode survei. Jadi sebaran rumah tangganya itu tersebar secara merata di Labuan Batu Utara gitu ya. Jadi kalau misalkan ada rumah tangga di Labuan Batu Utara itu ada 80.000, kita ambil sampelnya cuma misalkan 500 rumah tangga. Jadi 80.000 ini akan diwakili oleh 500 ini tadi. Jadi kalau ada satu rumah tangga yang
tidak layak, maka dia akan mewakili yang lain gitu ya. Nah, jadi yang dia keterwakilannya itu di mana, itu yang tidak bisa kita dapatkan. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Selanjutnya benar tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa slogannya SDGs itu adalah no one left behind. Artinya tak seorang pun yang ditinggal di belakang, kan begitu kan? Jadi kalau ada penduduk yang miskin di belakang itu harus kita jemput, harus kita bantu. Apa yang perlu kita lakukan? Hal-hal sederhana. Tadi kalau misalkan tadi kalau saya katakan itu ya, untuk mengurangi kemiskinan sederhana sih sebenarnya. Kenapa? Karena BPS itu menghitung kemiskinan secara makro itu dilihat dari pengeluarannya. Jadi kalau tadi pengeluaran yang kecil inilah yang perlu kita bantu. Pengeluaran itu juga dipengaruhi oleh apa? Bisa dipengaruhi oleh pendapatan. Bisa dipengaruhi oleh pendapatan. Pendapatan itu bukan hanya dari pekerjaan, Bapak Ibu. Pendapatan itu bukan hanya dari pekerjaan. Misalkan saya tidak pernah minum teh manis misalkan. Tetapi suatu saat di seminggu terakhir saya diajak Pak Rudi Chandra Simbolon ke warkop minum teh manis. Nah, saya dibayari gitu kan. Saya yang dibayari ini tadi, minum teh manis tadi dianggap sebagai pengeluaran saya dan juga sebagai pendapatan saya gitu loh. Jadi tadi kuncinya untuk mengurangi kemiskinan adalah bersedekah, kemudian jangan sampai kebutuhan pokok itu oleh kebutuhan pokok penduduk itu yang tidak bisa dicapai gitu misalkan. Jadi kalau penduduk kita yang di desa-desa yang di kampung-kampung sana ya mungkin makan ikan basah jarang sekali kan gitu kan. Jadi dihitung itu secara rata-rata dihitung juga pengeluaran ikannya gitu. Secara rata-rata dihitung pengeluaran ikannya. Kalau dia pun tak pernah makan ikan, dihitung pengeluaran ikan rata-rata. Ya, kalau dia misalkan tidak terkena sampel. Kan gitu. Jadi apa? Infrastruktur mungkin diperbaiki supaya apa? Roda ekonomi baik, alur barang itu, distribusi barang itu baik. Gitu tadi. Nah, jadi memang besar sekali ya, tapi kalau kita mau melakukan hal-hal yang kecil ya tadi ya, saya sudah contohkan, berikan masukan bahwa ya sederhana ke tetangga, ke anak didik, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan lagi, mungkin kita bisa berdiskusi kembali. Ya, silakan Pak Rudi. Terima kasih. Apara syukur dari Munte. Alhamdulillah sangat jelas penjelasan dari Abang Anda. Namun kalau bisa sedikit menambahin, ini kan perkara kalau bisa juga tugas kita ini Bang Syukur, memang salah satunya yang berat itu adalah mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat dalam hal berkaitan tentang mental, Bang. Karena contoh salah satu contoh pada masa pandemi ini kan banyak yang namanya bantuan langsung tunai, BLT. Nah, memang mungkin sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia ini bahwa ketika ada BLT itu mental kita itu mental ingin diberi ataupun mental ya mustahak semualah kira-kira begitu. Nah, ini memang perlu harus diedukasi melalui dari kami lah mungkin sebagai tenaga pendidik, kemudian juga kita yang berada di instansi pemerintahan, kita terus mengedukasi masyarakat ataupun kita lah yang berada di lingkungan kita. Itu kan terkesan kalau ada semacam bantuan ataupun katakanlah itu bantuan itu tadi akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, berkaitan tadi pengentasan kemiskinan ini tadi Bang Syukur, itu kita memang terkesan semuanya bahkan mengaku miskin kira-kira gitu. Bahkan rame-rame ke kelurahan ataupun kepala desa untuk mengurus surat miskin, bagaimana dia supaya menjadi penerima bantuan tersebut.
Itu saja mungkin Bang Syukur yang bisa memberikan apalah tanggapan sedikit. Terima kasih. Belum ya. Terima kasih Pak Rudi. Saya setuju sekali ya. Setuju sekali. Karena itu juga kita alami di BPS. BPS itu setiap saat, setiap waktu mengumpulkan data yang selalu langsung berhubungan dengan masyarakat. Begitu kita datang mendata, pertanyaan pertama adalah, ini untuk bantuan tidak? Begitu. Nah, gitu ya. Ini untuk bantuan tidak? Memang kita alami. Tapi seperti itulah mentalnya. Memang tugas kita bersama lah ya. Tapi juga harus kita berkolaborasi ya, terutama pemerintah daerah mungkin bisa ya, karena kalau kita lihat di Labuan Batu Utara atau kita cakupannya Labuan Batu Utara saja, Labura saja, nggak usah terlalu jauh, kita Labura saja. Banyak sih organisasi masyarakat, organisasi kemudaan, organisasi seterusnya, banyak itu perkumpulan dan seterusnya. Mungkin itu yang harus ada yang ada yang menyatukan kan gitu kan, ada yang menyatukan pemahaman, menyatukan konsep, menyatukan visi, mau dibawa kemana Labura ini kan begitu. Siapa itu? Nah, itulah harusnya pemerintah daerah kan gitu kan. Tapi pertanyaannya apakah pemerintah daerah kita hadir kan begitu kan? Benar, saya setuju. Ketika ada bantuan, semua jadi bantuan. Bantuan orang miskin, semua jadi miskin. Kalau ada bantuan orang gila, semua pun mau jadi gila kan gitu kan? Iya. Memang mental itu, memang betul. Ketika kita datang itu, pertanyaan pertama adalah ini untuk bantuan atau tidak, gitu. Ketika dikatakan tidak untuk bantuan, agak enggan untuk memberikan jawaban yang terbuka gitu. Nah, itu memang kita alami. Nah, itu tugas kita bersama ya. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Rudi. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi, ya. Ada Pak dari peserta didik. Ya, silakan Dek. Ya, silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aira Madani Siregar dari kelas 9 ingin bertanya Pak. Tadi kan sempat disinggung tentang angka penghidupan di Labura ini meningkat. Jadi yang dimaksud meningkat ini di bagian apanya Pak? Lapangan kerja yang terbuka semakin meningkat atau dari sumber pendapatannya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak kurang dengar tadi, angka penghidupan atau angka apa ya? Angka kemiskinan atau angka ini? Angka penghidupan Pak. Angka penghidupan Pak. Angka penghidupan. Bukan itu. Yang dimaksud tadi adalah angka harapan hidup gitu loh. Angka harapan hidup ya. Angka harapan hidup. Ya, itu yang maksud, bukan angka penghidupan. Angka harapan hidup itu dihitung misalkan gini. Pertanyaannya adalah maksudnya dari angka harapan hidup itu adalah berapa tahun rata-rata orang Labura ini bisa bertahan hidup? Itu dia. Berapa tahun? Tadi kalau jawaban dari angka dari 2019 adalah di angka 68 tahun rata-rata. Rata-rata umur orang Labura ini adalah 68 tahun gitu loh. Jadi pertanyaannya itu ketika kita menanyakan penduduk itu sudah berapa lama hidup di Labura, kita lihat dari umurnya, kita lihat dari dia tinggal di Labura, kemudian kita lihat dari umurnya, kemudian kita lihat juga meninggal kan gitu kan, meninggal. Rata-rata orang meninggal itu di umur berapa? Nah, jadi bisa kita dapatkan angka harapan hidup. Jadi orang Labura itu bisa mempunyai harapan hidup, umurnya itu mempunyai harapan hidup sampai di 68 tahun gitu. Secara rata-rata ya. Memang ada yang berumur 70, ada yang berumur 80, ada yang berumur 90, tapi kan ada juga orang yang hanya umurnya 20 sudah meninggal, umurnya 30 meninggal gitu ya. Jadi rata-rata bertahan hidup itu adalah di angka 68 tahun di tahun lalu 2019. Pertanyaannya, dari apa yang mempengaruhinya kan gitu kan? Apa yang bisa mempengaruhinya itu orang bisa bertahan hidup?
Yang pertama adalah kesehatan. Jadi orang semakin sehat, mudah-mudahan ya, tapi ini tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala pula kan gitu kan. Orang semakin sehat, mudah-mudahan bertahan hidup, bisa mempunyai harapan hidup itu akan tinggi begitu. Ya. Orang semakin sehat. Tapi itu juga kesehatan itu dipengaruhi banyak faktor. Apa saja? Bisa saja faktor dari infrastruktur kesehatannya, tenaga kesehatannya, perilaku hidup sehat juga. Nah, itu mempengaruhi perilaku hidup sehat. Ya, mempengaruhi perilaku hidup sehat itu juga mempengaruhi kesehatan. Jadi kalau kita tidak mencanangkan atau tidak menjalankan perilaku hidup sehat, misalkan orang merokok gitu kan, ya maaf ya saya juga merokok gitu kan, merokok, orang yang merokok itu mungkin orang hidupnya lebih cepat meninggal daripada orang yang tidak hidup merokok, mungkin seperti itu gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi itu tadi salah satu yang pengaruh kesehatan adalah perilaku hidup. Orang yang makannya banyak belum tentu sehat kan gitu kan, kalau dia kalorinya tidak dijaga dan seterusnya. Itu tadi deh ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi harapan hidup tadi itu adalah salah satu yang paling utama adalah kesehatan. Tapi itu tadi pencapaian kesehatan itu juga bisa dipengaruhi ekonomi. Kenapa misalkan? Misalkan ada orang ekonominya di bawah atau orang miskin, sakit, tidak bisa berobat, itu kan pengaruh juga kan gitu kan. Tapi kalau orang yang tidak miskin, sakit dia bisa berobat. Karena ekonominya baik kan gitu kan. Jadi semua faktor elemen itu sangat berkaitan. Tidak ada yang kesehatan saja tidak. Kemudian ekonomi saja tidak. Ini harus ini berkaitan semua. Makanya tujuan pembangunan berkelanjutan itu ada 17. Ini adalah satu kesatuan, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Jadi gitu kan, orang pengangguran itu berhubungan dengan kemiskinan, kemudian energi itu berhubungan dengan yang lain-lain kan begitu. Nah, itu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya baik sekali ya. Apa faktor yang mempengaruhi? Alhamdulillah telah bergabung bersama kita dari Bapeda, mungkin bisa langsung kepada moderator untuk mempersilakan dari Bapeda. Oke, selanjutnya kata sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Bapak Ketua Bapeda yang akan langsung dibuka oleh Bapak Muhammad Ikhwan Lubis, STMT. Kepada Bapak kami persilakan. Selanjutnya kata sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Ketua Bapeda yang akan langsung dibuka oleh Bapak Muhammad Ikhwan Lubis STMT. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat.
Belum tersimak suaranya. Oke. Mungkin dari Bapeda bisa mendengar suara kami? Bisa katanya. Suara kita nggak bisa masuk. Kepada Bapak bisa dikeluarkan dulu Pak, nanti kembali masuk lagi. Kemungkinan server ini Pak. Pak, nelpon Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jelas ya. Bisa kita mulai, Pak? Sudah. Mohon izin, tadi agak terlambat karena ada acara kopi morning di kantor, jadi terpaksa saya hadiri dulu. Jadi mohon maaf lah Pak, kami agak telat ini masuknya ini Pak. Siap. Udah bisa kita mulai Pak ya? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada acara pagi yang sangat baik ini kita dapat melakukan acara kampanye nih kayaknya Pak ya. Kampanye SDGs, bukan kampanye politik ini kayaknya. Bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan
bisa terlaksana yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara. Pertama, kami hormati dari tim penyelenggara, dalam hal ini dari SMP Muhammadiyah Madahlan, dalam rangka bagaimana kegiatan kampanye SDGs ini atau pembangunan berkelanjutan bisa diterima di seluruh kalangan. Salah satunya ini adalah dunia pendidikan. Bagaimana bahwa kita ketahui dalam hal pelaksanaan dari SDGs ini tidak bisa hanya peran pemerintah aja, tapi bagaimana dunia usaha, bagaimana kontrol sosial, bagaimana juga dalam hal ini kelompok pendidikan bisa ikut bersama dari kegiatan yang sekecil-kecilnya, bagaimana bisa pembangunan berkelanjutan ini bisa berhasil di Kabupaten Labuan Batu Utara. Kami dari Bapeda pertama-tama berterima kasih supaya bagaimana SDGs ini bisa di Kabupaten Labuan Batu Utara bisa dapat dilaksanakan. Kami sangat apresiasi nih kepada tim dari Ahmad Dahlan. Bagaimana peran bisa kita dari kalangan pendidikan kayaknya ini saya sangat apresiasi nih, sangat bisa berbangga, bisa dijadikan salah satu untuk sebagai kata pembuka terhadap pelaksanaan kampanye SDGs pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Labuan Batu Utara. Saya sambil berdiskusi mute Pak, termute. Bisa dimulai Pak, bisa lagi? Bisa Pak, lanjut Pak. Ya. Jadi bagaimana kita ketahui bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan ini, salah satunya itu kita ketahui bahwa itu ada di pertemuan dunia September 2015. Jadi telah terjadinya banyak perubahan-perubahan pergeseran yang harus kita bisa bahwa banyak alam ini yang tidak bisa diperbarui. Artinya kita harus bisa dapat berkelanjutan untuk seluruh masyarakat. Jadi kami sangat apresiasi ini dari Pak dari penggagas acara ini. Jadi adik-adik ini bisa mengetahui dari sekecil-kecilnya yang ada di lingkungannya, baik itu ya kita ketahui sekarang itu adalah bagaimana ya kayak tadi sudah dijelaskan oleh BPS, walaupun saya tengok sekilas aja bagaimana bahwa SDGs ini sangat perlu memang. Ya, kami pun kemarin kita ketahuin bahwa salah satu instruksi Presiden nomor 59 tahun 2017 ini bagaimana bahwa pembangunan berkelanjutan ini harus masuk di salah satu rencana aksi daerah. Artinya kita memang harus ikutlah peduli. Kami ketahui bahwa salah satu SPM kita pun sekarang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah itu adalah bagaimana SPM terhadap efek rumah kaca. Nah ini harus masuk juga ini. Di situ ada di poin berapa itu tentang lingkungan. Jadi memang ya ini dia ada 17 tujuan 169 target yang harus kita lakukan. Ini nampak ini bagaimana kalau dulu terkenal dengan
NDGs-nya yang 8 tujuan, 18 target sekarang sudah 17 tujuan. Jadi memang 2016 sampai 2030. Jadi memang efeknya itu sepele memang, tapi bagaimana terlalu dampak besar kepada ekonomi dan sosial lingkungan. Berbangga juga kita ini pada hari ini, ya kami dari Bapeda, artinya semua leading sektor. Kalau dulu sumber-sumber pelaksanaan itu hanya melalui dari APBD dan APBN, tapi sekarang sumber dari terkecil pun dana desa. Jadi kami kayaknya semalam lagi bincang-bincang juga sama tim Pemakarsa, dari adik-adik ini sangat perlulah tadi bagaimana harapan hidup, terus bagaimana penanganan stunting. Itu stunting kan tahu yang namanya kerdil, ya kecil itu memang ya harus kita tangani. Yang paling sangat itu bagaimana adalah dari pembangunan yang berkelanjutan. Jadi sekarang semua pembangunan kalau bapak-bapak pun adik-adik tahu ini yang ada dalam, kita lihat ini pembangunan yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara itu harus bisa berwawasan yang berkelanjutan. Dan pemerintah harus bisa bagaimana pembangunan itu yang sudah SDGs, apalagi sekarang lagi tren-trennya ini pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kami pada intinya dari Bapeda, terutama dari pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara, sangat apresiasi acara ini. Artinya memang nanti sebagai kami berharap ini merupakan salah satu klaster terkecil bagaimana uji coba yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini bisa menjadikan satu target lah sama kami di Kabupaten Labuan Batu Utara untuk menyampaikan kampanye ini jangan hanya untuk SMP Ahmad Dahlan, tapi bisa untuk seluruh masyarakat dari anak-anak pendidik ataupun bapak-bapaknya bisa menyampaikan di lingkungannya masing-masing bagaimana ada loh kegiatan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Labuan Batu Utara ini adalah yang bisa jadi pilot project untuk SMP yang ada dan SD yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara. Saya sangat apresiasi nih Pak. Artinya ya kita memang perlu melakukan gebrakan, artinya kami sangat mendukung acara ini dengan kami berucapkan supaya pelaksanaannya dapat jalan lancar, sukses, ya karena kami pun sebenarnya ingin ikut di dalam lanjutan acara lagi, tapi karena keterbatasan oleh waktu, sementara dari hari-hari kemarin sudah istilahnya udah ditetapkan, tapi itulah dia kami sebagai aparatur pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara yang harus memberikan pelayanan publik untuk masyarakatnya, ya kami membagi-bagi waktu bagaimana acara ini bisa kami ikut, bisa kami berpartisipasi ya minimal dari yang terkecil kepada anak-anak didik supaya bisa menyampaikan ini loh ada salah satu program negara dan program pemerintah yang bagaimana pembangunan berkelanjutan ini termasuk juga pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan salah satunya adalah lingkungan masyarakat yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara, bahwa kita harus ikut berperan menjaga terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara, baik itu faktor sosialnya, lingkungan, maupun ekonomi. Saya rasa itu dari kami dari Bapeda, salah satu dari pemerintah yang diundang oleh tim pengagas. Sebenarnya kami lebih ingin melihat
ada video-video di media dari adik-adik bisa menjelaskan bagaimana ini loh, bahwa ini pembangunan berkelanjutan. Artinya untuk apa? Yang berguna untuk poin yang keberapa, yang 17 ini bisa tergambar. Kalau memang nggak bisa 17 ya minimal 4 poin aja dulu untuk lingkungan sekolah. Ya, salah satunya itu Pak Penggagas, kami harapkan kalau bisa ada video-video namanya kampanye, suatu kelembagaan, salah satu indikator untuk penyampaian kepada masyarakat bahwa salah satu sekolah ikut berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Memang sepele dia, kecil, kayak dibilang orang ini memang kira-kira apa gitu, tapi inilah dia inti. Kita mungkin nanti adik-adik ini di 10 tahun atau di 15 tahun di akhir, dan untuk cucu-cucunya ada loh yang bisa berguna untuk kehidupan kita. Saya rasa itu aja dari kami, Pak. Selamat, sukses. Dari kami, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon diresmikan kampanyenya Kepala Bapeda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu di apa, Pak? Mungkin kalau ada waktu sedikit nanti, kebetulan di sini masih bergabung dari BPS, ya mungkin nanti sebagaimana disampaikan, kita juga sudah menyiapkan beberapa video untuk kita share melalui Facebook, Instagram terkait mengkampanyekan. Namun mungkin tadi dari BPS juga sudah memaparkan sekilas tentang posisi Labura, dan kita berharap turut terus mengkampanyekan ini melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti bisa dibimbing atau disupervisi oleh Bapeda dan BPS nanti, walaupun kecil-kecil. Ya, kami sangat terima kasih Pak apresiasinya. Artinya memang salah satu peran hanya di sini sebenarnya pendidikan, tapi ikut membantu program dari pemerintah Kabupaten Batu dan untuk dunia, bagaimana pembangunan berkelanjutan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama anak-anak didik. Jadi nanti video-video itu Pak, kalau bisa jadi kampanye, jadi istilahnya kayak ada tahapan, mungkin dari ini poin pertamanya kira-kira tujuan yang keberapa ini? Tujuan 1. Nah ini contohnya. Nggak usah banyak-banyak Pak. Tapi kalau bisa berlanjut dan bisa setiap tahun lah kampanyenya. Nanti kalau memang bisa pakai budgeter, ya mungkin kita bagaimana apresiasi itu kita jadikan. Contoh ya bagaimana mensosialisasikan sampah. Ya bagaimana sampah kering, sampah basah, dan sampah anorganik. Ini memang perlu dari yang kecil-kecil memang. Izin kami pakai nanti mungkin sebagai support, yaitu dari Bapeda dan BPS di video atau di apa ya, informasi yang kami berikan. Boleh ya Pak? Insya Allah Pak. Ya. Insya Allah. Tidak asal jangan partai aja ya Pak ya. Iya Mas. Support by Bapeda dan BPS. Oke. Terima kasih. Mungkin kepada moderator boleh ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bapeda. Oke, demikianlah acara kita hari ini mengenai September for SDGs. Thank you for your kind attention to listen. If I had mistaken, I do apologize. Thank you very much.
Sebelum kita menutup acara pada hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Syukur gimana kira-kira ada Pak Bapeda ini kan? Gimana kolaborasi yang pas nanti kan? Ya kalau BPS ini Pak hanya menggambar saja Pak, menggambar dan memberikan informasi sesuai dengan data yang diperoleh kan gitu kan. Selanjutnya actionnya mungkin Mbak Peda dan teman-teman kan begitu. Penyampaian dari BPS kita sangat mendukung. Nah, memang data itulah bagaimana perencanaan itu bisa bagus kalau datanya itu ya artinya memang kita dari data yang ini artinya sudah terpilah. Data-data ini semua adalah bagaimana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan memang. Nah, sangat bagus ini BPS ini menyampaikan. Nah, cuman memang ya sampai sekarang memang perlu penyegaran ya Pak ya, Pak Syukur ya. Berarti bagaimana data ini bisa ada pengaruh nggak sama pemerintah Kabupaten Labuan Batu kan gitu kan. Jadi sebenarnya sudah bisa disampaikan sama pemerintah, ada laporan untuk mendukung data ini, ya kita harus sama angka ini Pak, harus sampai. Jadi kami bisa ada kontrolnya, oh ya dari BPS ada penyampaian. Memang BPS itu hanya memang sebagai badan statistik, tapi bagaimana bisa juga lah memberikan evaluasi kepada daerah atau ke Bapeda. Ini Pak, kita memang tiap tahun BPS menyampaikan, cuman kan untuk mendongkrak ini kita harus buat ini Pak, harus ada ini ya. Oke lah, sukses nih BPS nih, paten nih. Oh, iya. Terima kasih Pak Kapan, terima kasih, sangat setuju sekali. Terima kasih. Jadi saya mohon pamit nih Pak Yayasan, Pak Direktur, saya pamit dulu ini. Tahulah, tadi pun saya pasang permisi juga ini sama Pak Sekda. Nah, dia pun udah tahu, cuman tahu dari media gitu. Kami dapat informasi. Tapi harus saya dapat izin dulu untuk dari pimpinan, baru bisa melaksanakan acara. Tapi saya kembali lagi ada acara selanjutnya. Saya mohon izin Pak ya. Terima kasih Pak, sukses Pak. Acara berikut kami kabari mana tahu berkesempatan. Mudah-mudahan ini kita sedang mengupayakan dengan Lajismu, dengan dari pendidikan juga dari psikolog untuk membicarakan terkait dengan SD di sini. Terima kasih. Oke Pak, dikirim aja Pak linknya. Nanti. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin juga Pak Kepala Sekolah dan juga teman-teman dari Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Terima kasih atas undangan dan partisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kita buatkan ini ya. Ucapan terima kasih.